Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulul Fatsa, NIM 1813300000377, kelas 4 PGSD A8. Di sini saya akan menyampaikan tentang model pembelajaran STAD, Student Team Achievement Division, yang diampu oleh dosen Ibu Erna Zumratun MPD. Menurut para pakar pembelajaran STAD, tipe STAD dikembangkan oleh Robert Salvin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins STAD merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dalam pelaksanaannya. Siswa dikelompokkan ke dalam 4-5 orang tiap kelompoknya. Setiap kelompok harus heterogen, terdiri dari laki-laki dan perempuan, berasal dari berbagai, memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Robert E. Slavin. Ada 5 komponen utama dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD, yaitu presentasi kelas, kerja kelompok, kuis, peningkatan nilai individu, dan penghargaan kelompok. Dalam laporan ini, penulis mengambil salah satu dari kelima tipe tersebut, yaitu kerja kelompok. Teknik mengejar STAD dikembangkan oleh Alson et al. Sebagai metode cooperative learning. Teknik ini dapat digunakan dalam pembelajaran membaca, menulis, mendengar, ataupun berbicara. Dalam teknik ini, guru memperhatikan skemata atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skema ini agar pelajaran menjadi lebih bermakna. Pembelajaran STAD adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Arendt, 1997, halaman 111. STAD didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi pada anggota kelompok yang lain. Dengan demikian, siswa saling tergantung satu dengan yang lain, harus bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. Menurut dari Lee A. 1994, halaman 27. Pada model pembelajaran STAD terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan kemampuan asal dan latar belakang keluarga yang beragam. Kelompok asal merupakan gabungan dari beberapa ahli. Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda yang ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu, menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Ada 5 komponen utama pembelajaran kooperatif STAD, yaitu penyajian kelas, belajar kelompok, kuis, skor, perkembangan, dan penghargaan kelompok. Karakteristik pembelajaran STAD. Nomor 1, menyampaikan materi pelajaran. Nomor 2, membagi peserta didik dalam kelompok beranggotakan 4-5 orang. Menjelaskan langkah-langkah kerja kelompok, membimbing peserta didik dalam kerja kelompok, memberi tugas peserta didik dan melaporkan hasil kerja kelompok, membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe student
System Achievement Division atau STAD. 1. Penyajian kelas. Tujuan utama dari pengajaran ini adalah guru menyajikan materi pelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Setiap awal dari pembelajaran tipe STAD selalu dimulai dengan penyajian kelas. Penyajian kelas tersebut mencakup pembukaan, pengembangan, dan latihan terbimbing dari keseluruhan pembelajaran dengan penekanan dalam penyajian materi pelajaran. Yang kedua, belajar kelompok. Selama belajar kelompok, tugas anggota kelompok adalah menguasai materi yang diberi guru dan membantu teman satu kelompok untuk menguasai materi tersebut. Yang ketiga, kuis dikerjakan siswa secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan apa saja yang telah diperoleh siswa selama belajar dalam kelompok. Hasil kuis digunakan sebagai nilai perkembangan individu dan sumbangan dalam nilai perkembangan kelompok. Yang keempat, penghargaan kelompok. Langkah yang harus dilakukan pada kegiatan ini adalah menghitung nilai kelompok dan nilai perkembangan individu dan memberi sertifikat atau penghargaan kepada kelompok yang lain. Nurasman 2006 halaman 51 menyatakan bahwa kegiatan model STAD terdiri dari 6 langkah, yaitu persiapan pembelajaran, penyajian belajar kelompok, tes, penentuan skor, peningkatan individual dan kelompok, penghargaan kelompok. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran tipe STAD. Menurut Ades Sanjaya 2011 halaman 68, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran tipe STAD adalah sebagai berikut. Kelebihan model pembelajaran tipe STAD yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan keterampilan bertanya dan membahas suatu masalah. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih intensif mengadakan penyelidikan mengenai suatu masalah. Yang ketiga, mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan berdiskusi. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan rasa menghargai, menghormati pribadi temannya, dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, dan kelemahan model pembelajaran tipe STAD yaitu kerja kelompok hanya melibatkan mereka yang mampu memimpin dan mengarahkan mereka yang kurang pandai dan kadang-kadang menuntut tempat yang berbeda dan gaya-gaya mengajar berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan keterampilan guru dalam manajemen kelasnya. Guru mampu menyatukan siswa dengan berbagai keanekaragaman dalam kelompok-kelompok kecil sehingga dapat mengatasi kelemahan dalam penggunaan model pembelajaran ini. Kelebihan pembelajaran STAD menurut Davidson dalam Nurasman 2006 halaman 26, meningkatkan kecakapan individu, meningkatkan kecakapan kelompok, meningkatkan komitmen, menghilangkan prasangka buruk terhadap teman sebaya, tidak bersifat kompetitif, tidak memiliki rasa dendam. Kekurangan pembelajaran STAD menurut Slavin dalam Nurasman 2006-2007. Kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang. Siswa berprestasi tinggi akan mengarah ke kekecewaan karena peran anggota yang pandai lebih dominan. Daftar pustaka dari http repositories.unpas.s.id. Selesai, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.